Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang barisan aritmatika. Namun sebelumnya kita harus mengingat kembali definisi dari barisan dan deret yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Barisan itu adalah suatu susunan bilangan yang mempunyai aturan tertentu. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Ini sebelumnya kita belajar bahwa angka-angka tersebut adalah suatu pola bilangan ganjil. Jadi ini adalah barisan ya. Dia punya aturan tertentu yaitu pola penjumlahan 2. Nah, sedangkan deret adalah jumlah barisan bilangan. Jadi, kalau barisan itu dipisahkan oleh tanda koma, kalau deret dipisahkan oleh tanda jumlah. Jadi, kita menghitung jumlah barisannya. Kalau kita tulis 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 tambah dan seterusnya. Nah, ini dikatakan deret ya. Yang selanjutnya adalah barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah susunan bilangan yang memiliki selisih yang sama pada setiap suku yang berdekatan. Contohnya, ada bilangan 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Pada setiap dua suku yang berdekatan, ini memiliki selisih yang sama ya. Jadi antara 2 dan 5 itu selisihnya adalah 3. 5 dengan 8 selisihnya 3. 8 dengan 11 selisihnya 3, dan seterusnya. Nah, di sini ada istilah-istilah yang perlu kita pahami untuk mencari bilangan yang berikutnya. Jadi ada yang namanya U1. U1 ini adalah suku pertama atau bisa kita tulis sebagai A. Kita lihat suku pertamanya adalah 2. Kemudian kita lihat lagi suku kedua. Suku kedua kita tulis sebagai U2. U2 itu adalah 5. 5 itu didapat dari suku pertama ditambah dengan selisihnya. Selisih antara suku kedua dengan suku pertama yaitu adalah 3. Nah, di sini selisih bisa kita misalkan sebagai B atau beda ya. Berarti U2 ini bisa kita tulis A ditambah B. Yang selanjutnya U3. U3 adalah 8. 8 ini bisa kita tulis sebagai 2 ditambah 3 ditambah 3. Atau kita tulis A ditambah B ditambah B. Bisa kita tulis juga sebagai A ditambah 2B. Kemudian U4. U4 di sini adalah 11. 11 didapat dari 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Atau kita tulis A ditambah B ditambah B ditambah B. Sama dengan A ditambah 3B. Berarti kalau kita lanjutkan UN atau ini adalah suku ke N. Suku ke N ini didapat dari, kita lihat ya, U1 adalah A, U2 adalah A ditambah B, U3 adalah A ditambah 2B, U4 adalah A ditambah 3B. Berarti di sini UN adalah A ditambah, kita lihat B-nya. B-nya berkurang 1 dari N-nya, jadi A ditambah N dikurangi 1 kali B. Ini adalah rumus untuk menentukan suku ke N. Jadi kalau di soal ditanyakan berapakah suku ke 20 pada barisan
aritmetika tersebut berarti bisa kita tulis U20 sama dengan A ditambah 20 dikurangi 1 kali B. A-nya adalah 2 ditambah 20 dikurangi 1, 19 dikali 3. Berarti hasilnya adalah 2 ditambah 19 dikali 3, 57. Hasilnya adalah 59. Jadi suku ke-20 pada barisan aritmetika tersebut adalah 59. Selanjutnya kita akan membahas tentang suku tengah barisan aritmetika. Nah, syarat agar suatu barisan memiliki suku tengah adalah banyak sukunya harus ganjil atau N harus ganjil ya. Nah, contohnya misalnya kita punya barisan yang tadi ya 1, 3, 5, 7, dan 9 misalnya. Kita lihat suku tengahnya adalah 5 gitu ya. Atau bisa kita tulis sebagai UT. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa rumus suku tengah pada barisan aritmetika adalah setengah dikali A ditambah UN, atau setengah dikali A-nya 1 ditambah UN. UN-nya itu adalah suku terakhirnya 9. Jadi setengah dikali 10 hasilnya adalah 5. Nah, yang selanjutnya adalah sisipan pada barisan aritmetika. Misalnya kita punya bilangan 2, kemudian 6, kemudian 10. Nah, bilangan-bilangan ini tentu membentuk suatu pola penjumlahan ya, atau memiliki selisih yang sama. Artinya ini adalah barisan aritmetika. Nah, kita lihat di setiap dua bilangan yang berdekatan akan disisipkan bilangan lain. Misalnya disisipkan satu buah bilangan. Di sini akan kita sisipkan satu buah bilangan. Kemudian antara 6 dengan 10 juga kita sisipkan satu buah bilangan. Berarti nanti akan terbentuk suatu barisan aritmetika baru yang memiliki selisih yang sama pada setiap suku yang berdekatan. Kita lihat ya, berarti dari sini ke sini harus memiliki selisih berapa? 2 ya. Berarti ke sini adalah 2 juga. Dari 6 2 juga. Dari sini 2. Berarti dari sini kita bisa menghitung bahwa bilangan yang kosong ini adalah 4 dan 8. Kalau barisannya sedikit mudah ya. Bagaimana kalau barisannya lebih banyak bilangannya? Ini bisa kita tulis dengan rumus. Kita lihat sisipan itu kita lihat ya, beda barisan yang barunya. Misalnya kita tulis B aksen ya, B aksennya atau beda barisan yang baru itu adalah 2. Sedangkan untuk banyak sisipannya kita tulis misalnya K ya. K itu banyak sisipan, K-nya itu adalah 1 ya, banyak sisipannya adalah 1. Kemudian kita lihat beda di awal. Beda yang pertama itu dari 2 ke 6, 6 ke 10. Bedanya adalah 4. Nah, dari sini kita bisa menuliskan rumusnya adalah B aksen sama dengan beda barisan yang pertama dibagi oleh K plus 1. Jadi bedanya itu adalah 4, K-nya 1 ditambah 1. Jadi 2. Makanya B aksennya 2 gitu ya.
Nah, nanti di video selanjutnya kita akan coba berbagai variasi soal mengenai barisan aritmetika. Sekian untuk video hari ini.